Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nori Purwanasari. Saya akan berbagi tips mengenai cara mengedit atau menyunting naskah berbahasa Indonesia. Tentunya dengan berpedoman pada kaidah penulisan bahasa Indonesia yang benar ya. Oke, kali ini saya akan mengedit satu paragraf ini ya. Ini paragraf yang atas sudah selesai saya edit. Saya akan mengedit paragraf yang ini. Saya zoom dulu agar lebih tampak jelas. Nah, ya. Saya mulai saja ya untuk menyunting paragraf ini. Saya mulai kalimat yang pertama. Gaya hidup dan kondisi sosial masyarakat Indonesia telah berubah akibat kemajuan teknologi yang pesat. Telah berubah akibat. Oke, kata akibat ini akan lebih tepat diganti kata karena. Ya, seperti ini ya. Saya beri tanda kuning. Nih ya, saya blok, saya beri tanda. Ini bagian yang sudah diperbaiki. Jadi ketika saya mengedit, saya akan memberi tanda pada bagian-bagian yang sudah saya perbaiki. Jadi bagian-bagian yang sudah saya ubah, saya beri tanda. Baik itu kosakata, tanda baca maupun kalimat. Akan saya blok dan saya beri warna. Nah, biasanya saya pakai warna kuning. Tapi nanti teman-teman kalau misalnya mau pakai warna lain silahkan ya. Nah, apa sih manfaat pemberian warna pada bagian yang sudah disunting atau diedit? Jadi begini, misalnya ya, ketika saya mengedit satu naskah buku, ini kan banyak ya. Nah, kemungkinan tidak sekali duduk selesai. Nah, ada kalanya ketika sedang mengedit, kemudian saya hentikan, saya melanjutkan aktivitas yang lain, melakukan aktivitas yang lain ya. Nah, naskah itu saya tinggal itu ya. Tapi nanti ketika saya akan melanjutkan, nah ini akan mudah menemukan batasan mana yang sudah diedit, mana yang belum. Bagian mana yang sudah diedit, bagian mana yang belum, ini akan bisa langsung diketahui dengan mudah. Karena bagian-bagian yang sudah diedit tentunya yang ada warnanya. Nanti bagian yang belum ada warna-warnanya berarti itu bagian yang belum diedit. Itu ya. Nah, selain itu di sisi lain ya, bagi penulis, seandainya naskah yang saya edit itu dikembalikan ke penulis untuk dibaca ulang oleh penulis, nah ini penulis juga bisa tahu bagian mana yang diperbaiki, bagian mana yang tata bahasanya masih keliru. Nah, harapannya penulis juga bisa sembari belajar tentang kaidah tata bahasa. Jadi harapannya ketika penulis tersebut menulis buku lagi, hal-hal yang kemarin keliru dalam penulisan sebelumnya, pada penulisan buku yang baru sudah tidak ada kekeliruan yang serupa. Seperti itu harapannya. Oke, kita lanjutkan ya. Saya lanjutkan kalimat kedua. Hal ini tercermin. Nah, ini ya, tercermin. Ini tidak baku. Ya, yang baku adalah tercermin. Jadi ini R-nya kita hilangkan. R-nya saya hapus ya karena tidak baku. Yang baku adalah tercermin. Hal ini tercermin dari perubahan sikap masyarakat dalam mengidentifikasi tindakan yang berkaitan dengan sektor kesehatan, termasuk cedera, lesi kulit, patah tulang, dan aktivitas lainnya. Nah, di sini ada rincian. Dalam kalimat ini ada rincian dan rinciannya lebih dari 2. Kalau ada rincian lebih dari 2, maka sebelum dan harus pakai koma. Ini saya tambah koma di sini ya. Seperti ini, saya beri tanda kuning lagi dan aktivitas lainnya. Nah, ini ada penulisan citasi ya. Untuk penulisan et al, jika kita mengacu pada apa style, maka
setelah nama yang benar ini pakai koma. Kemudian et al-nya ini dimiringkan. Ya, jadi pakai koma, et al-nya dimiringkan. Ini saya blok juga. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya, ini kalimat berikutnya ya. Intinya, kulit berfungsi sebagai pertahanan dan pertahanan utama. Ini muncul dua kata pertahanan. Intinya, kulit berfungsi sebagai, nah ini kita diperbaiki ya, sebagai pertahanan utama tubuh. Ini karena ada bagian yang saya hilangkan, saya blok warna kuning. Kalimat ini jadinya intinya kulit berfungsi sebagai pertahanan utama tubuh terhadap infeksi. Seperti itu. Saya lanjutkan kalimat berikutnya. Fungsi fisiologis kulit mungkin terganggu akibat cedera yang diakibatkannya. Fungsi fisiologis kulit mungkin terganggu akibat cedera yang diakibatkannya. Nah, ini tidak efektif di sini. Kita perbaiki ya, saya perbaiki. Fungsi fisiologis kulit mungkin terganggu. Saya ganti karena cedera yang ini saya ubah di A. Nah, seperti ini ya. Jadi, fungsi fisiologis kulit mungkin terganggu karena cedera yang dialami. Oke, sudah beres ya kalimat ini. Lanjut kalimat berikutnya. Luka ini bisa disebabkan oleh patah tulang terbuka sehingga memerlukan pembedahan untuk mencegah infeksi. Oleh, patah disebabkan oleh sudah benar. Sehingga sudah benar. Iya, kalimat ini sudah oke, tidak perlu kita perbaiki. Lanjut kalimat berikutnya. Pembedahan dapat mengoptimalkan penyembuhan luka dan mempersingkat waktu penyembuhan. Nah, ini mempersingkat waktu. Waktu tidak bisa dipersingkat ya. Jadi yang tepat mempercepat masa. Nah, bisa diubah seperti ini. Pembedahan dapat mengoptimalkan penyembuhan luka dan mempercepat masa penyembuhan. Ini saya blok lagi. Selanjutnya ini ada citasi lagi ya. Kita perbaiki seperti tadi. Jadi setelah nama pakai koma, kemudian et al-nya dimiringkan. Saya blok karena ini perbaikan ya. Selanjutnya, infeksi patah tulang terbuka dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain. Oke, sebelum antara lain pakai koma sudah benar ya. Antara lain lokasi patah tulang, tingkat keparahan patah tulang, waktu pemberian antibiotik, dan lamanya pembedahan. Kalimat ini juga sudah oke. Lanjut kalimat terakhir di paragraf ini ya. Faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan gejala infeksi seperti sayatan nanah non bedah. Oh, non bedah. Nah, non bedah ini penulisannya pakai tanda hubung. Tanda hubungnya saya hilangkan ya, karena yang tepat ditulis serangkai seperti ini. Non bedah ditulis serangkai tanpa tanda hubung. Non bedah, abses atau infeksi lainnya. Nah, ini ada citasi lagi, kita perbaiki setelah nama pakai koma. Kemudian et al-nya dimiringkan. Saya perbaiki jadi begini, saya beri tanda lagi. Oke, paragraf ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai satu paragraf. Nah, seperti ini hasilnya. Ada beberapa kekeliruan yang sudah saya perbaiki. Teman-teman bisa cermati ya.
Oke, ini hasilnya. Bagaimana? Mengedit itu tidak sulit kan? Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video lainnya.